Bismillah. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Baik, kita akan mengkaji Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun ini lebih populer di dunia barat ketimbang di dunia Islam. Malah yang memperkenalkan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu orang-orang barat, orientalis. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang barat tertarik dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun, sedangkan di dunia Islam, terutama di dunia pesantren, itu tidak ma'ruf Ibnu Khaldun. Malah sebelumnya Ibnu Khaldun itu identik dengan orang-orang liberal, karena namanya sering dikutip oleh orang-orang sosialis. Malah menurut beberapa tokoh, beliau itu sekuler, padahal bermasalah. Ini kesimpulan yang bermasalah. Salah satu biografi yang membaca Ibnu Khaldun, yang menjadikan Ibnu Khaldun bacaan miliknya, itu mantan presiden Amerika. Saya lupa namanya. Itu beliau mengatakan, saya memahami teori pajak itu dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa pajak tanda pendapatan negara lihat di pajak. Kalau pajaknya rendah, itu pendapatan negara itu tinggi. Kalau suatu negara pajaknya itu tinggi, maka pendapatannya sedang rendah. Kemudian pendiri Facebook, dan sampai sekarang saya masih sulit menyebutkan siapa namanya, Mark Zuckerberg. Baru tuh. Mark Zuckerberg. Itu beliau mengatakan, salah satu buku favorit saya dan saya menyarankan orang lain untuk membaca adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kenapa sekelas presiden Amerika, tokoh-tokoh besar di barat, tokoh global ya kan, tokoh meta, Mark Zuckerberg, itu membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun? Karena yang dibahas oleh Ibnu Khaldun itu jangkauannya itu global, manusia. Bagaimana memahami suatu realita manusia, bagaimana memahami sejarah. Tujuannya apa? Kita bisa memprediksi sejarah ataupun bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Biasanya sejarah kan hanya diceritakan. Selama ini sejarah gimana? Ya diceritakan, sahih ataupun tidak sahih, pokoknya cerita. Cerita Abu Danahabe, Makkah, Ka'bah pernah hampir terbakar. Datang seorang ulama Aceh, beliau ditirami dari Tino untuk tutung Ka'bah ini. Padahal dalam sejarah Ka'bah tidak pernah terbakar. Ya sejarah ya diriwayatkan. Nah, datang imam, sejarah itu ulama dan bukan ulama itu sama-sama memiliki kapasitas untuk sejarah. Hai cerita, pulau biasa identik sejarah itu sama orang tua kan. Ni kata duk ngurung duha galak juga dengar cerita-cerita dia. Nah, Imam Ghazali resah. Kenapa sejarah itu kurang diminati oleh intelektual? Karena sejarah dibaca sebagaimana yang ditulis. Sejarah dibaca sebagaimana yang diceritakan. Padahal di balik sejarah itu ada undang-undang. Ada tolak ukur yang dengan tolak ukur ini kita bisa memahami suatu sejarah. Baik. Nah, kembali tadi, kenapa tokoh-tokoh besar di barat sangat suka dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun? Karena yang dibahas oleh Ibnu Khaldun itu memahami manusia, memahami sosial. Misalnya nanti dibahas di sini. Salah satu bab ini dibahas di sini. Kenapa orang Afrika itu suka joget? Dance itu paling banyak itu dari orang Afrika. Dan orang Afrika itu mudah lucu, mudah bahagia. Malah kalau kita sendiri lihat orang Afrika, lihat aja udah tahu. Kenapa? Rupanya pengaruh dari iklim panas. Kalau iklim panas membuat badan kita harus gerak. Nah, itu salah satu fenomena yang nanti ada fenomena yang dibahas oleh Ibnu Khaldun. Orang yang paling tidak banyak duitnya adalah ahli agama, mufti, qadhi, yakni hakim ya kan, ulama, tengku, itu nggak akan sulit untuk kaya. Adapun bisnis, politikus dan bagian ekonomi lah, itu banyak duitnya. Kenapa? Itu kan realita bahwa orang yang beragama ataupun ahli agama itu bukan kaya, tidak kaya. Kayanya pun ada kala karena keluarganya ataupun menjilat mungkin. Bisa jadi
Saya di. Nah, problemnya karena yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap ilmu ahli agama hanya segelintir. Kapan masyarakat butuh pada kita? Misalnya sekarang orang butuh makanan tiap hari kan? Tiap hari. Orang jual HP iPhone sekarang banyak duit nggak? Karena pasar sekarang harus HP iPhone. Kalau dalam dunia kedokteran, jurusan paling mahal sekarang, jurusan yang paling diminati, jurusan kecantikan. Karena pasar sekarang semua orang mencari yang cantik. Ganteng dan tidak ganteng pasti mencari yang cantik. Tapi ilmu agama, siapa yang mau cari ilmu agama? Masalah apa saja yang mereka akan tanya tentang agama? Kalau ada suatu kejadian membingungkan ataupun tiba-tiba mau cerai, baru jak badungku. Ini baru na pergam. Ini banyak ditanya. Ya kan? Tapi itu kan sangat terbatas. Adapun dan itu salah satu fenomena kenapa Tunku sulit untuk tidak mengatakan saya tidak paham. Karena di balik tidak paham, ada amplop yang tidak. Ya, serius. Baik. Adapun ada beberapa anak masyarakat yang diperintahkan ataupun dianjurkan masuk ke pondok itu hanya segelintir. Tahu ya? Jadi pasar masyarakat membutuhkan ilmu agama itu sangat rendah. Maka cara untuk memasarkan ataupun meningkatkan keilmuan, dekatkan masyarakat kepada ilmu agama. Oke. Begitulah yang akan dibahas oleh. Sedangkan kita sendiri yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, misalnya kita tunggu sembut hanya sekedar itu. Kita misalnya mau pulang ke suatu daerah ke Aceh Selatan, bagaimana ingin memahami masyarakat Aceh Selatan, apa problematikanya, wataknya, sejarah masa lalu yang bisa kita baca ke depan. Enggak, kita nggak tahu itu. Yang penting kita sembut selesai. Tapi orang-orang tokoh elit global seperti pendiri Facebook, lebih aman, pendiri Facebook. Dia ingin memahami masyarakat secara global karena tujuannya adalah elit Amerika, presiden-presiden ataupun calon-calon presiden atau mantan presiden Amerika. Dia polisi dunia kan. Dia harus mengenal dan memahami bagaimana dunia masyarakat. Contoh misalnya fenomena yang lain yang bisa kita kaji. Kenapa Gus Baha itu diminati oleh semua golongan? Kenapa? Coba jawab. Kenapa Gus Baha diminati oleh berbagai lapisan masyarakat? Karena saat hadirnya Gus Baha, surga itu bukan hanya milik Tunku. Surga itu milik semua orang. Saat hadirnya Gus Baha, surga itu bukan hanya bagi orang yang tarawih 20 rakaat. Orang yang gak sempat tarawih tapi karena cari nafkah, dia juga dapat surga. Itu salah satu ciri khas. Kenapa Gus Baha diterima sedemikian luas? Ya pasti karena kapasitas keilmuan beliau yang sangat luas. Ini pola beliau ya, cara beliau. Kenapa? Karena selama ini identik ibadah itu ibadah mahbah, ini ibadah zikir, wirid, tapi ibadah sosial itu tidak dijelaskan. Itu yang membuat Gus Baha itu spesial. Dan yang kedua, meringankan pembahasan yang selama ini dianggap eksklusif. Orang awam misalnya mau baca tafsir, dia harus belajar awamil, jarumiyah, matan bina, balaghah, dan perdebatan di hasyiah. Baca Jalalain, Asawi dulu. Mbak Sawi mendang kok kayak napu dalam makna kan? Tapi Gus Baha beliau sebutkan ayat, kemudian beliau jelaskan dengan logika yang andai didengar sama orang intelektual menjadi asupan, didengar oleh masyarakat juga berenergi. Yang selama ini eksklusif. Itu yang membuat spesial. Ini cara membaca realita. Kemudian misalnya contoh yang lain, kenapa orang awam mendukung orang yang dicaci? Kita kalau misalnya berantem sama Wahabi, kita caci Wahabi, itu yang dibela siapa? Orang yang sudah tahu Wahabi itu salah, itu walaupun kita caci, dia akan tambah caci juga. Tapi ini masyarakat yang tidak terlibat ya,
kita caci Wahabi. Yang dilihat siapa yang benar, siapa yang salah kita. Karena masyarakat awam tidak punya tolak ukur benar dan salah. Yang dia bisa tahu bahwa caci maki itu salah. Itu bahasa orang pasar. Tapi ya, itu salah satu membaca realita. Dan ada juga ilmu psikologi. Saya merenung setelah saya menikah 2 tahun lebih. Perempuan itu sangat sulit disalahkan. Selama ini saya baca quote, baca hari itu misalnya, ataupun mendengar perempuan itu tidak mau disalahkan. Tapi setelah mengenal dengan Ibnu Khaldun, saya mau mencari kenapa perempuan itu tidak mau disalahkan. Karena perempuan dengan overthinkingnya sendiri, dia udah bermasalah. Iya, dia udah bermasalah. Gak masalah le. Dan perempuan itu nggak salah pun merasa dia salah. Misalnya jelas kita yang salah, tapi yang merasa salah perempuan. Maka karena dia sudah terpuruk dalam jiwanya, kita salahkan lagi. Nah itu nggak mau. Maka buktinya apa? Saat nanti udah enakan, dia yang minta apa? Minta maaf. Tapi saat lagi dia terpuruk, overthinking, jangan disalah. Jadi perempuan tidak mau disalahkan dalam arti jangan ditekan jiwa yang sedang berontak lah. Nah itu salah satu cara memahami manusia. Contoh lain, kenapa misalnya dalam ta'lim salah satu yang membuat hafalan lemah itu melihat air yang teduh. Kenapa? Karena teduh itu menenangkan itu membuat pikiran kita nggak berjalan. Kenapa lihat batu nisan? Tulisan di batu nisan katanya apa? Dalam ta'lim Akiji tajak mak kebun ni hana dijik baca ni kan. Telung ni nan kan Abdul Jalil. Hana dijik baca ni takut tua page. Punya mana? Oh, maksudnya ya, ini hipotesa saya. Baca batu nisan, oh ini keluarga saya, oh ini guru saya, oh ini siapa. Akhirnya kita termenung ataupun mengingat mati ataupun mengingat masa lalu sama orang yang sudah meninggal, yang membuat emosional kita tinggi dan rasional kita rendah. Sama dengan membuat ini takwil ya, harus takwil. Nyala takwil lagi tangkap apa orang video nak gimana? Gimana? Ini payah takwilnya. Nyana memang tu. Baik. Nah, begitulah fenomena yang Ibnu Khaldun ingin mencoba melihat apa realitas, apa sebab, apa alasan di belakangnya. Maka beliau dijuluki dengan bapak sosial. Ataupun beliau dikenal dengan bapak ataupun penggagas filsafat sejarah. Selama ini orang hanya membaca sejarah, sedangkan Ibnu Khaldun menggagas filsafatnya sejarah. Ibnu Khaldun itu siapa? Nah, sekarang kita salah satu bid'ah dalam belajar dan mengajar tidak memperkenalkan siapa penulis, itu bid'ah. Bahkan masih banyak orang sampai sekarang nggak kenal siapa Abdul Qahir Al-Jurjani, pengarang kitab Awamir. Padahal jasa yang paling besar terhadap orang yang sudah bisa baca kitab itu Awamir. Tapi siapa beliau nggak kenal. Ya kan? Baik. Maka kita untuk menghindari dari bid'ah itu kita harus mengenal siapa Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun lahir pada abad ke-8 tahun 732 Hijriah ataupun kalau kalender Masehi 1332. Abad 14 Hijriah. Abad 14 Hijriah. Sekitaran 700 tahun yang lalu lah ya. Ya kan? Sekarang kan 2020. Ini beliau 1332 Masehi dan beliau wafat 808 Hijriah. Beliau wafat 808 Hijriah ataupun kalau Masehi 1406 Masehi. Jadi kira-kira umur Ibnu Khaldun 76. Nama beliau Abdurrahman. Jadi kalau misalnya kita idola dengan Ibnu Khaldun, itu disarankan memberi nama dasarnya, nama yang sudah membesarkannya. Ini Abdurrahman, bukan Ibnu Khaldun. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir.
gelar beliau Waliyul Din karena beliau pernah menjabat sebagai hakim agung, hakim tertinggi di Mesir. Maka beliau dijuluki dengan Waliyuddin. Dan tradisi Arab kita diberi kunyah dengan nama anak tertua. Beliau punya anak yang namanya Yazid, maka dipanggil dengan Abu Zaid. Taib. Namun yang lumrah dikenal dengan Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu kakek dasarnya. Jadi nasab beliau itu bersambung kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu salah seorang bangsawan di Yaman. Saat mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau datang ke Madinah. Dan saat bertamu di kediaman Rasulullah SAW, ini kakek Ibnu Khaldun. Beliau persilahkan duduk di dekat Nabi Muhammad SAW dan diberi tugas untuk menyampaikan dakwah ke bangsawan. Jadi Nabi membuat pendekatan dengan bangsawan-bangsawan untuk memberi dakwah terhadap bangsawan. Kemudian kakek beliau, ini dasarnya ya, dasar dalam Islamnya. Kemudian generasi kedua ataupun ketiga daripada keluarga Ibnu Khaldun, saat Andalusia dibebaskan, ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, abad 1 Hijriah. Di abad ketiga setelah Andalusia itu sudah dikuasai oleh umat Islam, kakek Ibnu Khaldun pindah ke Andalusia. Pertama beliau menetap di Carmona, Naklub nan Carmona. Kemudian ke Sevilla. Ada. Kemudian beliau ke Sevilla. Cremonese. Nah, silsilah Ibnu Khaldun itu dikenal dengan keluarga politik dan keluarga ilmu. Maka bapak-bapaknya ataupun keluarga besarnya itu menjabat sebagai perdana menteri, sebagai sekretaris negara, tokoh-tokoh besar lah. Taib. Kemudian saat Andalusia sudah mulai melemah dan konflik antara negara-negara Islam, keluarga Ibnu Khaldun berhijrah ke Tunisia. Jadi dasarnya dari Yaman, kemudian abad ketiga berangkat ke Andalusia, menetap di Sevilla. Kemudian saat Andalusia hampir hancur, abad ke-7, keluarga Ibnu Khaldun berpindah ke Tunisia dan disitulah lahirnya Ibnu Khaldun. Taib. Jadi Ibnu Khaldun, beliau tumbuh dalam lingkungan ilmu. Dulu siapapun politikus, bangsawan dan siapapun, dia pasti akan menghafal dan mempelajari Al-Quran. Maka ilmu yang pertama sekali yang beliau pelajari adalah menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan 7 qiraah. Dulu tidak sah membaca Al-Quran setoran, bacaan dari awal hingga akhir dengan 7 bacaan. Dan beliau membaca usul, tafsir, hadis, membaca ilmu kalam Al-Muhassal karya Imam Ar-Razi, sehingga beliau meringkaskan kitab kalam falsafi, kalam filsafat, Lubbabul Muhassal. Jadi Muhassal Imam Ar-Razi beliau ringkaskan berjudul Lubbabul Muhassal dan baru ditemukan manuskripnya di Eropa. Baik. Kemudian di umur 19 tahun, singkatnya, di umur 19 tahun itu terjadi taun ya, wabah penyakit yang melanda Tunisia. Bahkan diceritakan dalam sehari itu ribuan orang meninggal, kayak COVID mungkin ya. Sehingga para ulama-ulama besar berpindah ke Fes, ke Pasir. Burung Aceh baca Pasir kan, Pasir, Samudra Pasir. Padahal Fas ibu kota Maroko ataupun Maghribul Aqsa. Jadi Maghrib itu timur, Maghrib itu barat. Maghrib itu ada 3, Maghribul Aqsa, Maghribul Adna, Wusta dan Maghribul Adna. Maghribul Aqsa kalau dalam kitab sejarah itu Maroko sekarang. Kalau Wusta Aljazair. Kalau Adna Tunisia. Kebetulan keluarga saya Al-Maghribi.
kakek-kakek namanya Al-Maghribi. Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maroko, putih. Ini kadang-kadang kok kelak-kelak urun keluarga halung kan. Buah halung yang mungkin Al-Maghribian kan ye. Ate ka Maghrib kau jauh. Ate ka Maghrib kau boleh banyak kau. Kayak Al-Maghribi kan. Hingga anak keluarga lu Pedang Dayak. Nah, saudara lu mungkin Pedang Dayak. Ayah yang Pedang Dayak. Jadi dah ya bermalam dia. Dupugah le rakandung nyajut nubahnan be le daerah Al-Maghribi. Karena turun perut Maghrib tu. Insya kewo. Jadi buat orang berpengah ada orang Maghrib nak insya tu. Hanya salah nana Al-Maghribi. Maghrib. Okey. Nah, jadi di usia 19 tahun Ibnu Khaldun tidak bisa lagi melanjutkan belajar karena ulama-ulama besar cendekiawan berpindah ke Fars, ke Maroko. Akhirnya beliau di umur 21 baru masuk ke dunia politik. Jadi beliau belajarnya terputus. Nah, beliau di umur 21 tahun masuk dalam dunia politik. Baik. Nah, salah satu jabatan Ibnu Khaldun itu menjadi penasehat sultan. Kemudian karena melihat Tunisia yang sangat melemah, akhirnya beliau berpindah ke Fars. Tujuannya salah satu adalah untuk bertemu dengan guru-guru beliau yang ulama-ulama besar yang sudah hijrah ke Fars. Akhirnya beliau bertalaki, memanfaatkan belajar sambil beliau berkarir dalam dunia politik. Kemudian tidak lama di Fars, beliau berangkat ke Andalusia. Terkhusus beliau menetap di Granada. Dan beliau menjadi sebagai sekretaris negara. Tidak lama setelah itu, 2 tahun setelah itu, kurang lebih, beliau ditempatkan sebagai diplomasi antara kerajaan di Granada dengan kerajaan Ratu Elizabeth, Ratu salah apa? Castilla kalau nggak salah. Castilia kalau bahasa Arabnya, Castilia. Nah, jadi Ibnu Khaldun padahal tugasnya diplomasi untuk membuat akad sulh, yakni akad perdamaian, gencatan senjata lah antara Granada dengan kerajaan Kristen saat itu. Tapi karena kecerdasan Ibnu Khaldun, itu Raja Castilia meminta Ibnu Khaldun untuk menetap dan menjadi penasehatnya. Ini siapa? Raja Kristen yang sedang perang dengan umat Islam, tapi melihat Ibnu Khaldun, kamu tinggal di sini. Nah, tawarannya apa? Karena raja ini tahu keluarga Ibnu Khaldun dulu menetapnya di mana? Di Andalusia, dan sebahagian Andalusia yang Sevilla sudah dikuasai oleh Kristen. Dia bilang, semua harta keluargamu akan saya kembalikan dengan syarat kamu harus tinggal di sini dan menjadi penasihat saya. Karena wawasan Ibnu Khaldun dulu luas. Baik. Kemudian dari Granada, karena beliau menjadi sekretaris negara, jadi mayor Teddy lah ya, ya kan? Mayor Teddy lah kira-kira. Nah, banyak orang yang cemburu. Akhirnya beliau berangkat ke Aljazair, di Bejaia. Berangkat ke Aljazair. Di Aljazair beliau menjadi sebagai Perdana Menteri. Jadi setelah Sultan beliau tidak orang nomor 2 di kerajaan di Bejaia. Taib. Nah, kemudian terjadi konflik lagi. Karena beliau sangat lihai dalam dunia perpolitikan. Berangkat ke Fars dan berangkat ke Andalusia. Nah, jadi secara keseluruhan separuh hidup Ibnu Khaldun, sekitaran 40 tahun lebih, Ibnu Khaldun hidup dalam dunia perpolitikan. Itu yang jarang yang dilakukan oleh ulama yang lain. Pertanyaannya, kenapa yang seperti Ibnu Khaldun tidak banyak? Karena ulama menghindari dalam dunia politik. Tidak mau terlibat dalam dunia politik. Karena dalam politik kita harus ada strategi, kita harus pertimbangan kepentingan, dan tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan kepada
rakyat. Kenapa? Karena saat kita sampaikan kepada rakyat, musuh akan tahu juga. Mana mungkin strategi negara kita sampaikan kepada masyarakat publik, itu nggak boleh. Nah, akhirnya beliau banyak dibenci oleh para ulama, oleh cendekiawan Ibnu Khaldun. Jadi beliau hidup 40 tahun lebih dalam dunia politik dan beliau menyaksikan negara-negara Islam yang sudah hancur. Baghdad hancur, Syam hancur di tangan Mongol, Andalusia sudah hancur. Sisa terakhir beberapa pinggiran-pinggiran Afrika seperti Aljazair, Tunisia, dan itu saling antara kerajaan dengan kerajaan yang saling perang, malah meminta bantu pada Kristen untuk membantai saudaranya. Ego, paham kan? Ego. Yang penting saya harus menang walaupun saya dibantu oleh musuh kita bersama. Itu ego umat Islam dari sejak dulu. Kerajaan-kerajaan. Dan dulu kan kerajaan Islam kan juga Aceh kan ada perang juga kan dengan orang-orang Sumatera lain kan. Nah, jadi akhirnya Ibnu Khaldun lelah dalam dunia perpolitikan. Akhirnya pas sampai di Bajaya, di Aljazair, beliau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia perpolitikan. Disitulah beliau menulis kitab Al-Ibar. Dasarnya beliau ingin menulis sejarah manusia, sejarah dari adanya manusia, sejarah Nabi Adam hingga masa beliau barbar, kaum barbar sekitaran di Afrika dan French, yakni orang-orang Eropa. Baik. Jadi Ibnu Khaldun pertama sekali beliau nulis kitab apa? Al-Ibar. Al-Ibar tentang sejarah manusia. Setelah menulis sejarah itu baru beliau menulis kitab Muqaddimah, pengantar. Jadi bagaimana kamu harus memahami sejarah, ini pengantarnya, ini filsafatnya. Nah, yang mana Ibnu Khaldun lebih terkenal dengan kitab Muqaddimah, dan beliau nulis itu dalam dunia khalwah. Jadi beliau khalwah, kalut, mengasingkan diri dari masyarakat, dan waktu yang beliau perlukan untuk menulis Muqaddimah 5 bulan. Apakah ini suatu yang luar biasa? Karamah? Ibnu Hajar Al-Haytami menulis Tuhfatul Muhtaj selama 6 bulan. Sedangkan Imam Ramli seangkatan dengan beliau menulis kitab itu Nihayatul Muhtaj sekitaran 2 entah 4 tahun entah 6 tahun. Jadi lebih dari 2 tahun lah. Sedangkan Ibnu Hajar yang kitab bobotnya hampir setara bahkan lebih tinggi dari Nihayah menulis 6 bulan. Ini karomah. Jangan dulu. Ibnu Hajar Al-Haytami sebelum menulis kitab Tuhfah beliau sudah banyak menulis kitab. Bahkan beliau ada menulis satu kitab Syarah Raudhah kalau tidak salah. Dan kitab itu saking spesialnya dicuri oleh teman-temannya, termasuk guru-gurunya. Jadi dulu kan kalau ada suatu kitab pinjam untuk tulis ulang, alasannya ditulis ulang rupanya dibuang. Itulah yang membuat Ibnu Hajar sedih, galau, dan beliau meninggalkan Mesir dan pergi ke Mekah. Dan hikmahnya apa? Andai beliau di Mesir, mungkin karir beliau nggak setinggi di Mekah karena ada Imam Ramli di Mesir. Karena Imam Ramli selain populer beliau, ayah beliau itu maha guru, ya kan? Baik, maha guru. Sedangkan Ibnu Hajar ya anak yatim piatu kan beliau kan, dari sejak kecil beliau udah piatu, yatim piatu. Baik. Jadi beliau sudah banyak menulis karya, banyak menulis kitab, dan gagasan-gagasan itu sudah ada, tinggal beliau tuangkan. Begitu juga Ibnu Khaldun, beliau menyaksikan bagaimana perubahan dari satu dinasti ke dinasti yang lain, perubahan masyarakat, mempelajari manusia itu sudah ada dalam pikiran. Maka yang beliau butuhkan apa? Waktu yang tepat dan waktu yang tenang, pikiran yang tenang. Begitu beliau uzlah di salah satu benteng, situ beliau tuangkan gagasan-gagasannya dalam kitab Muqaddimah. Jadi itu bukan karamah, emang kemampuan. Baik. Nah, setelah dari itu beliau tetap diminta untuk terlibat dalam dunia perpolitikan. Akhirnya beliau beralasan untuk naik haji. Yang dulu orang-orang Afrika kalau haji itu pasti lewat Mesir. Makanya kitab-kitab akidah yang tersebar di dunia pesantren apa? Imam Sanusi kan pada dasarnya kan, Ummul Barahin, Kubra, Wusta, itu penulisnya ulama
Aljazair, Tilimsan, ulama Aljazair. Dan ada ulama Maroko seperti Abdurrahman Al-Yusi. Kenapa tersebar di Mesir? Salah satu alasannya, orang dulu kalau berangkat ke haji lewat Mesir, dan lewatnya bukan transit sejam 2 jam, enggak, berbulan-bulan. Lagi orang zaman jauh haji kupiah labuan haji deh. Merempak menggawe ni labuan haji. Irempak menguasai bahasa daerah. Ya kan? Bahasa Jambi. Orang-orang Padang kan tadi kan? Disitulah perkawinan budaya dan karya. Disitulah karya-karya Imam Sanusi dikenal di Mesir, dan Mesir itu adalah gerbang dunia Islam. Kalau karya kamu sudah tersebar di Mesir, maka di dunia lain pasti akan tersebar. Nah, beliau beralasan karena sudah lelah dalam dunia perpolitikan, pergi ke Mesir dan menetap di Mesir, dan disambut baik oleh Raja Bahir Barkuk kalau nggak salah, Barkuk. Ya, Barkuk. Nah, karena kehebatan Ibnu Khaldun, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, maha guru dalam ilmu hadis, ikut belajar kepada Ibnu Khaldun. Jadi salah satu ulama besar murid Ibnu Khaldun itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi beliau kurang setuju dengan Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun tidak lama setelah itu menjabat qadhi mazhab Maliki. Karena kan beliau orang dasarnya apa? Tunisia itu mazhabnya Maliki. Orang Afrika rata-rata Maliki. Jabat selama 6 kali, dipecat, kemudian menjabat lagi, kemudian dipecat. Kenapa? Karena pas beliau di qadhi itu terlalu tegas lah bahasanya, dan ada miskomunikasi antara Ibnu Hajar Asqalani dengan Ibnu Khaldun. Nah, saat Ibnu Khaldun sampai di Mesir dan beliau mengatakan apa? Saya sudah keliling dunia Islam. Harapan dunia Islam, peradaban yang belum hancur dan keilmuan yang masih berkembang, sisanya di Mesir. Di tempat lain sudah tidak ada. Filsafat, ilmu logika, ilmu politik itu berkembangnya sekarang di Eropa, kata dia. Di French. Di Mesir masih tokoh-tokoh masih banyak memperjual kitab-kitab filsafat, dan beliau memuji karya Sa'aduddin Taftazani. Adapun di Afrika dan di Andalusia yang tersisa hanya ilmu bahasa dan ilmu sastra. Selainnya tidak ada. Nah, karena kecerdasan beliau dalam politik, Timur Leng ini dari Mongol, tapi dia sudah masuk Islam, suka baca Al-Quran, dan beliau terkenal kemanapun beliau pergi itu ada masjid. Jadi masjid berjalan, jadi masjid berupa tenda lah. Jadi misalnya beliau mau nyerang negara apa, itu ada masjid di bawah tenda. Timur Leng, dan Timur Leng lah yang mempertemukan antara Sa'aduddin Taftazani dengan Said Syarif Al-Jurjani, dan beliau berdebat. Karena Timur Leng kurang suka dengan Taftazani, gara-gara apa? Gara-gara Timur Leng saat duduk sama Taftazani genyuaki. Genyuaki. Menjulurkan kaki. Nah, Taftazani genyuaki sih. Ini kaki sama-sama. Marah Timur Leng. Kamu nggak ada. Kamu juga nggak ada sama ulama. Saya nggak ada sama raja karena raja nggak ada sama ulama. Setara. Ini nggak ada cara untuk menaklukkan Sa'aduddin Taftazani kecuali mempertemukan dengan rival beliau, yakni Said Syarif Al-Jurjani, dan di majelis Timur Leng lah dipertemukan dua tokoh ini. Dan di akhir perdebatan sengit dan seri, dan diserahkan ke forum. Siapa yang lebih benar antara Sa'ad dengan Said, dan orang lebih banyak memilih Said. Tidak lama setelah itu Sa'ad wafat. Karena kegundahan, merasa didalimi lah Timur Leng. Jadi Timur Leng suka dengan ulama dan suka dengan dialog. Jadi dulu kan setiap negara ataupun kerajaan yang melakukan invasi ke suatu negara lain ataupun ke wilayah lain, itu pasti membawa ulama juga, membawa qadhi, membawa ulama. Ibnu Khaldun terlibat ikut tentara-tentara Mesir untuk melawan Timur Leng di Syam. Nah, karena jenderal-jenderal Mesir tidak kompak, di Mesir lagi berseteru perang antara satu jenderal dengan jenderal lain. Akhirnya tentara Mesir kalah dengan Timur Leng. Terperangkaplah Ibnu Khaldun. Yang dipikirkan oleh Ibnu Khaldun apa? Ini saya gimana nanti berhadapan dengan Timur Leng? Bisa jadi saya akan dibunuh. Sebagaimana
ratusan tentara yang lain juga sudah dibunuh. Akhirnya beliau, ya, Timur Leste orang suka karamah, suka dengan pembahasan-pembahasan gaib, suka dengan para waliullah. Beliau mempelajari sosok Timur Leste. Akhirnya begitu ketemu Timur Leste, Masya Allah, kata saya sudah puluhan tahun hidup, tujuannya adalah bertemu dengan kamu. Kan menjilat itu kan, menjilat kan, untuk seni, untuk bebas dari pembunuhan. Jadi ada orang yang merasakan ini penjilat nih, ada seorang kawi, ada seorang ulama di samping Timur Leste. Apa alasan kamu mengatakan kamu udah lama, udah 40 tahun lebih? Dulu saya pernah ketemu dengan seorang sufi. Nah, main apa? Karena kan di Timur Leste suka dengan seorang sufi. Beliau pernah mengatakan akan ada seorang pemuda yang akan menaklukkan dunia dan dialah sebenar-benarnya raja. Saya pernah mendengar itu dan saya lihat kamulah orangnya. Kan? Kamu lupa nyompak takrib kau. Akhirnya karena melihat kecerdasan Ibnu Khaldun, kamu orang Afrika. Kenal aja saya ingin menaklukkan Afrika. Tolong tuliskan geografis Afrika. Letaknya di mana, jalurnya gimana, kalau serangnya bagaimana. Terpaksa Ibnu Khaldun harus tulis 12 halaman, beliau nulis geografis Afrika untuk menyelamatkan nyawa. Tapi beliau mikir ini gimana cara bebas dari Timur Leste, ini bahaya, nggak lama saya akan mati juga. Akhirnya Ibnu Khaldun ketemu dengan raja, Masya Allah raja. Kalau biasa orang makan untuk bebas dari rasa kenyang, dari rasa lapar, saya makan di hadapan Anda untuk menambahkan kemuliaan. Jadi makan di depan kamu itu menambahkan kemuliaan, bukan menambahkan energi, enggak, kemuliaan. Dan saya sangat merasa dimuliakan bersama kamu wahai Timur Leste. Cuman ini ada sesuatu yang tinggal di Mesir. Saya sudah nulis sejarah manusia, Al-Ibar tadi, kitab Al-Ibar dan Mukaddimah, dan tinggal di Mesir. Andai kitab itu ada sama saya, itu manfaat Anda itu luar biasa. Suatu kemuliaan, ya, kata-kata suatu kemuliaan kalau Tuan memberi izin ke saya untuk balik ke Mesir untuk mengambil, dan nanti saya akan balik lagi. Maka diberi izin lah. Panen nak balik lah. Ini akan bertahan. Akhirnya beliau balik ke Mesir, ngajar di Masjid Azhar, menjadi qadhi. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Jadi itu sekilas Ibnu Khaldun. Jadi banyak orang yang tidak suka dengan Ibnu Khaldun ya gara-gara cerita Timur Leste. Jadi kenapa? Karena Ibnu Khaldun melihat bahwa politik itu antara prinsip dan kepentingan. Dalam berpolitik itu bukan mempertahankan prinsip, tapi juga kepentingan. Hifdzun nafs, ini menjaga jiwa, menjaga nyawa itu lebih diutamakan. Nah, itu Ibnu Khaldun. Maka yang kita butuhkan dari orang-orang politik, misalnya gini, pejabat-pejabat negara sekarang, mereka tahu nggak aib-aib negara? Tahu nggak kelemahan-kelemahan negara? Kenapa mereka nggak nulis? Kalau mereka sekarang nggak berani menyampaikan di publik, ya kan, bahaya. Karena nanti dia ada kesalahan juga, ataupun diproses, ataupun dibuat salah. Kenapa dia nggak nulis catatan? Di mana kelemahannya, kenapa terjadinya begini, dan bagaimana solusinya, bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Ini Ibnu Khaldun yang beliau lihat, beliau simpan dalam jiwa beliau. Di saat ada kesempatan beliau nulis semua kelemahan-kelemahan negara, kapan negara itu bangkit, kapan negara itu hancur. Itu beliau catat semuanya dan menjadi buku yang sangat penting. Malah tokoh barat mengatakan kitab filsafat sejarah yang paling agung yang tidak pernah ada seorang pun yang nulis adalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Baik. Jadi untuk pertemuan kali ini saya hanya menerangkan biografinya. Ke depan, pertemuan ke depan, besok malam kita akan membaca. Jadi Ibnu Khaldun membahas tentang pertama sekali geografis dunia. Seperti nanti tentang khatulistiwa, manusia yang hidup di bawah khatulistiwa itu manusia yang paling sempurna katanya. Kita pas di bawah garis kan? Kita pas di bawah garis.
Maka antara mancung dengan pesek, antara tinggi dan pendek. Iya, iklim kita pun ausat. Maka khairul umuri ausat itu orang bukan orang Aceh, orang Indo lah. Iya, itu beliau bahas geografis panjang. Nah, nanti ada juga beliau bahas sejarah ilmu. Kenapa ilmu itu berkembang di negara yang peradabannya tinggi? Sekarang ilmu yang paling berkembang di mana? Di barat. Sekarang lebih berkembang ilmu di kampung ataupun di daerah? Bahkan di Mesir, ilmu berkembangnya di mana? Di ibu kota rata-rata. Coba lihat. Rata-rata sebelum runtuh Islam, runtuh kedaulatan Islam, ilmu itu berkembang di mana? Di ibu kota, di pusat ibu kota, Baghdad, di Madinah, kemudian di Andalusia, di Syam, di Kairo. Tapi begitu dunia berubah dan peradaban dipegang oleh Barat dan sekularisme, liberalisme berkembang, ilmu itu berpindah ke pelosok. Seperti di Yaman berkembangnya di mana? Di Hadramaut. Di Indonesia di mana? Di pondok-pondok, di pinggir-pinggir desa. Kita kan tinggal di pinggir-pinggir desa. Dan yang menguasai di ibu kota itu ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum, bahkan ilmu-ilmu yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kecuali yang masih bertahan di mana? Kairo. Maka orang yang membandingkan antara Tarim ataupun Hadramaut dengan Kairo itu enggak apple to apple. Karena Hadramaut itu kecamatan kalau nggak salah. Sedangkan Kairo itu ibu kota provinsi bahkan. Tapi masih hidup ilmu. Kenapa? Karena Al-Azhar. Coba cari satu negara Islam yang ilmunya berkembang di ibu kota. Jarang sekali. Sedangkan dulu di ibu kota. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang lama tinggal di kampung itu seperti air yang lama menetap, keruh, melumut ya. Tuh, harus. Dan Imam Syarani bilang, salah satu kenikmatan yang saya peroleh, saya hijrah dari kampung menuju ke kota. Kenapa? Karena kota adalah kenikmatan. Tapi sekarang orang ke kota semakin jauh dari agama. Nyai kampung nyuri nang pakai rok kota hanya pakai lero. Iya kan? Yang berubah. Nah, itu salah satu bacaan fenomena. Nah, jadi insyaallah besok kita akan membaca Ibnu Khaldun bagian yang kedua. Bagian tentang sejarah ilmu. Kapan ilmu itu berkembang, kapan suatu ilmu itu tidak berkembang. Nanti beberapa pembahasan ilmu baru kita masuk tentang pembahasan sosial lebih umum. Karena kan kita nggak terbiasa nih membahas hal-hal sosial yang lebih umum. Jadi kita bahas sesuatu yang sudah terikat. Ini tentang ilmu lah, sejarah ilmu. Baru nanti bahas sosial. Dan tema yang akan kita bahas nanti akan saya buat pengumuman. Tema ini yang akan dibaca. Jadi boleh teman-teman untuk murajaah. Jadi nggak baca kayak slogan, nggak. Ini satu tema, kita bedah, kemudian kita aplikasikan. Begitu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nak awak yang lain nah. Apa bukan tu? Ni nak awak yang ni berah tajuk dulu. Nah, baik tajuk beli orang ada beli. Kata bantau tu. Kau belilah ada mau. Bantau itu. Jadi kan Ku Zedi dan sosok yang kreatif lain, Ku Faizul mungkin dan rakan-rakan lain, tunjuk saran ke ngaji kalam ba Instagram part yang kurang untuk diperbaiki. Jadi long pun jedakeun trip hana dagrak yang pada fikir bu perfect dah bu muno mundi. Tapi yo kan kita baca dari ada yang kana part yang kurang. Oh ino yang kurang. Cijuk saran. Yo admin sementara Niza mungkin tidak dapat kada boleh di load behek munida. Jadi tema ni long bau be sabah model lah. Baru tentang sosial santren kah? Nain mekalam, na pemikiran, yang menurut tentang kitab.
Karena mandek dan nak surah tentang apa nah? Oh, sak lidah. Karena nyata surah pun nyata surah tu dah lalah nah. Kabiah. Nya mangak gemat tapi leng mesti berani mendang meno. Tapi yang syarti yang mutasilah. Dah lainnya kan? Gimana tem non? Nya tungguan nan kala tungguan. Nya algoritma main ketruk Jawa. Awak Jawa sendiri bah keren lah. Simple kan? Nah, nak pegang pun hendak tulis tentang mandek. Jadi tulis tentang tokoh, tentang kitab, mesti lagi sulam norak dasar ji tak pun. Nah. Tolong disaran apa? Dan tu pertanyaan-pertanyaan yang naik tayang akan dikirim dalam grup. Mas sebagian baru naik tayang nak kirim dalam grup karena mampu beliau boleh buat ni. Ya, mana? Tunggu Marnis kena video HP baru ni. Mentang dah. Nak upload juga dia. Yo nak pergi tertib le yo. Ilung HP gara pai hapus tak le pai hapus. Uno aku. Nak tambang akun mentang je. Akun YouTube. Nak upload juga ron. Kenapa ni kering-kering? Tu dengan dulu ah. Ini je na wifi yo, jo wifi. Orang yang perlu wifi na wifi no. Apa? Nah, kitab upload juga. Yang penting boleh mendang das kitab Iqtisad Muhammad Zulfa. Nama betul. Apa nama? Hah? Jadinya tugas tunggu tadi pu halaman karena yang kali tak pegat pertemuan pertama, kedua, kalian sampai padu kan 17 kah? Nyot kakak padu leh ke 50 padu kau yang enggak 20. Pun kalah halaman mendang. Hah? Halaman ingat. Hah? Halaman dan Halaman juga kan. Nah, rekaman suara dan halaman. Mbak rekaman suara dan tulis halaman. Yang ada di tulis halaman kita pani lagi lepas tu hendak. Okey, dari nan tulis halaman ah. Oh, mana-mana berarti kan Sesuaikan Telegram. nyen tambang YouTube dia. Karena yang kali-kali lu upload kan. Halaman peduk sampai halaman peduk. Masa bawa video aku kata melompat. Nah yang hana upload. Gohan tak baju GB yang peduk nunggu berapa? 6 GB. Peduk 6 GB. Dia belum GB tak video. Baik tu. Ada gila kopi orang. Satu lebih. 6 GB tu. Ini mau berita. 4K 6 GB. Trek lo. Makan? Kualitas. Salah anak. Hai. Burung baru beli iPhone. Lagi apa yang enggak? Poin wifi yang perlu wifi. Nak perlu wifi? Ini juga password mau. YouTube aja dah. Oh, plan YouTube tu. Cak tadi dua mana? Dah. Kira-kira. Cak tunggu. Bang Wabillah. Bang Fajarnya pakai ron dengan Cibra. Nak mereka cok po tu. Kecil dah tak dia. YouTube baca ni bukan mana. Okey, Wan. Kan YouTube. Nama dia bagus Google lah. Masuk aja, Adik. Cibra adik muda lah. Masuk aja. Bikin punya yo di video. Iron yang muda wai kah? Aku Oh, adik long. Mentai mudi. anak tapi yang ready. Oh, Iron di sini kah? Oh, mana? Pada dong ada yang lagi? Oh, iya. Sampai anak mengang gure-gure yang pak kah? Oh, adik lah paduk. Ya emang. Duri kan? Main duri ya? Pudang duri, pudang. Tunggu pudang. Oh, udah. Hmm. Dan presentasi juga. Nyok, yo S2 di Jogja ya. Adik lah paduk kan bukan? Oleh mau pindah MD lah paduk. Dah dua. Berarti nyo tak libur malam Kamis malam Jumaat no?
Oh, DVD kami semua ini. Kami main tak. Aja taruh ya malam satu man lihat pri. Yang ada mulai malam ni kan, mana tengok ada mulai. Mati kan, insyaallah. Bengah ada puncak orang tengah kalau berah judul yang akan kita baca. Ini orang jenis mutalah you dia. Bah. Tadi luar buku akbar tak? Ni dah ni Pak Lam dah.